Assalamualaikum semuanya, jumpa lagi di channel kesayangan kita semua, Ika Kianu. Nah teman-teman, pagi ini aku mau bikin sarapan berbahan dasar pisang ya. Dan yang pastinya ini sering banget dihidangkan oleh masyarakat kota Palembang untuk hidangan sarapan pagi ataupun juga cemilan sore. Ini udah aku siapkan bahan-bahannya. Ada pisang lilin, ini pisangnya kematangan ya, jadi bukan busuk tapi kematangan tuh. Nah kalau untuk buat makanan ini cocok banget dengan pisang yang kematangan seperti ini teman-teman. Jadi kita nggak perlu tambahin terlalu banyak gula, karena kan kalau pisang yang udah kematangan seperti ini rasanya lebih manis. Lalu pisangnya kita kasih garam secukupnya aja, lalu kita kasih vanili secukupnya, dan kita tambahkan juga baking powder, ini soda kue ya, bukan baking powder, soda kue secukupnya. Lalu ini kita remas-remas pakai tangan aja. Ini aku udah cuci tangan ya guys, udah bersih, udah cuci tangan pakai sabun. Jangan kita kasih air dulu, nanti kita lihat tekstur dari pisangnya ini. Kalau memang pisangnya ini teksturnya agak sedikit kering, baru nanti kita tambahkan air ya. Diremet-remet gini aja sampai halus ya tuh, karena menurutku pakai tangan sih lebih cepat, tapi kalian jangan lupa untuk cuci dulu tangannya pakai sabun ya. Nah guys, ini aku tambahkan gula ya, lebih kurang 3 sendok makan karena pisangnya udah manis. Lalu kita remas-remas lagi pisangnya sampai gulanya ini larut guys. Nah teman-teman, jadi ini dia tekstur pisangnya ya, kekentalannya udah cukup, nggak perlu kita tambahin air lagi, karena kalau kita tambahin air nanti dia jadi encer. Kalau dia encer dia akan lebih banyak makan tepung terigu dan nanti jadi keras gado-gado pisangnya. Nah ini kita tambahkan aja langsung ya tepung terigu secukupnya dulu ya, sedikit-sedikit, nanti baru kita lihat lagi udah pas atau belum takaran tepung terigunya. Kita aduk lagi ya teman-teman. Oh ya teman-teman, tadi aku lupa nginfoin kalau kalian ada kelapa muda parut, itu enak banget kalau dicampur sama gado-gado pisang ini ya. Jadi tadi diaduknya berbarengan dengan garam dan soda kue sama pisang waktu kita remas-remas tadi ya. Nah ini sepertinya butuh sedikit lagi tepung terigu, kita tambahkan lagi ya teman-teman. Kenapa di sini aku pakainya kira-kira? Karena tekstur setiap pisang itu kan beda-beda ya. Mungkin di aku pisangnya kematangan, terus di teman-teman pisangnya belum terlalu mateng nih. Jadi teksturnya itu beda kan. Kalau kematangan kan dia biasanya lebih lembut, kalau dia nggak terlalu kematangan kan teksturnya lebih keras. Jadi mempengaruhi juga dengan terigunya teman-teman. Jadi makanya aku pakai ilmu kirologi aja. Kira-kira gitu ya teman-teman. Ini masih kita aduk terus sampai rata. Nah ini udah jadi teman-teman adonannya tuh ya, kalian bisa lihat sendiri ya, kira-kira seperti inilah teksturnya tuh, mirip adonan pempek adaan kan. Ini sebenarnya aku nggak tahu ya nama di daerah masing-masing apa. Kalau di Palembang sih namanya agak lumayan sedikit gimana ya. Kalau di Palembang sebutnya itu kambing. Aku nggak ngerti apa karena nanti bentuknya setelah matang itu mirip atau gimana. Tapi secara beberapa tempat yang aku temui dan teman-teman dari daerah lain juga, kalau aku bilang godo-godo pisang, mereka ngerti dengan makanan ini. Nanti coba kalian lihat kalau udah matang ya, dan coba nanti kalian tulis di kolom komentar makanan ini tuh di daerah kalian namanya apa. Ini aku udah memanaskan minyak teman-teman, tapi nanti waktu kita menggorengnya minyaknya jangan terlalu panas ya, karena nanti dia akan cepat gosong. Nah ini minyaknya udah panas, sekarang waktunya kita goreng teman-teman. Makanya aku bilang nanti kalau kalian gorengnya minyaknya jangan terlalu panas ya, karena ini akan cepat banget menguning tuh, lihat udah mulai menguning kan. Dan kalau minyaknya terlalu panas dia akan cepat gosong teman-teman. Nah ini kita balik ya.
Ini bukan gosong, jadi kalian tenang aja, memang warnanya seperti ini. Jadi nanti kalau udah matang pun warnanya seperti ini teman-teman, bukan gosong ya teman-teman ya. Nah ini udah matang teman-teman, udah siap kita angkat ya. Jadi goreng ini jangan ditinggal-tinggal teman-teman, karena dia cepet banget ya coklatnya. Sekali lagi aku ingetin, ini nggak gosong loh teman-teman, ini memang warnanya seperti ini karena kan dia pakai pisang yang udah mateng ya. Ini aku angkat dulu ya teman-teman ya. Nah ini aku lanjut lagi penggorengan kloter kedua teman-teman. Oh ya, jangan lupa pakai apinya yang kecil aja ya, kecil banget pokoknya apinya, supaya matangnya merata. Karena kalau kalian pakai api besar, di luarnya udah kering, udah gosong ya, seperti tadi nggak gosong sih, maksudnya apa sih, cepet coklat gitu kan, tapi dalamnya nanti takutnya masih mentah atau belum matang. Nah teman-teman, jadi ini dia penampakan yang udah jadi tuh ya. Jadi warnanya agak emang ke brown-brownan gitu atau ke coklat-coklatan, tapi ini nggak gosong kok. Tuh, kita coba lihat isi di dalamnya ya gimana ya. Tuh dalamnya. Jadi tadi kenapa ditambahkan sedikit soda kue, supaya di luarnya ini garing dan di dalamnya tuh lembut tuh teman-teman. Jadi kalau nggak kalian tambahin soda kue, di dalamnya tuh kayak roti bantap gitu loh, kayak donat bantap, donat yang gagal ngembang ataupun roti yang gagal ngembang. Tuh seperti ini enak banget dihidangkan selagi anget-anget ya teman-teman. Tuh ya, selamat mencoba. Oh iya, jangan lupa kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk di like, di komen, dan juga di share ya, supaya aku lebih semangat lagi bikin videonya. Dan buat kamu yang belum subscribe videonya aku, jangan lupa untuk di subscribe ya teman-teman. Tuh jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.